Oke, mungkin kita akan segera ini buka ruang diskusi supaya teman-teman yang mau berdiskusi silakan masuk. Linknya kami taruh di live chat ya. Oke, kita terima dulu dari DMC Channel. Selamat malam. Malam, apa kabar Malam, Pak. semuanya? Baik, Pak. Ya. Shalom. Pak, DMC Muslim Kristen, Pak? Muslim, Pak. Oh ya, silakan Pak, silakan. Apa yang mau di-sharingkan atau mau didiskusikan, silakan. Jadi kita bisa saling mengedukasi teman-teman yang ada di link ini atau siapapun yang sedang bergabung dengan link ini. Silakan Pak DM Channel. Ya. Menarik judul yang diangkat di sini ya. Saya pun ingin ya mengambil manfaat lah dari dialog kita ini ya. Yang pertama saya ingin tanyakan gitu ya, bahwa Nabi itu hanya datang dari Bani Israel. Apakah ada Nabi yang di luar Bani Israel? Itu pertanyaannya, Pak? Iya. Ya. Jadi dari penjelasan saya tadi, Bapak bisa menangkap bahwa para nabi memberitakan tentang kedatangan Mesias. Jadi ketika Mesias sudah datang, maka tidak ada lagi kenabian yang memberitakan tentang itu. Karena orangnya udah datang, apa yang diberitain lagi? Maka beralih kepada para rasul, bukan para nabi. Satu, yang harus ditangkap itu. Kedua, ketika Tuhan yang datang, yang dinyatakan harus lahir dari suku Tuhan kita adalah suku Yehuda, karena Tuhan harus datang juga sebagai raja. Maka menurut aturan imamat, dalam kitab imamat, kitab tanahnya orang Israel, suku para raja adalah suku Yehuda. Maka pemberita-pemberita ini atau pelihat-pelihat yang disebut para nabi ini, kalau secara valid, secara otentik, harus lahir sebagai pembawa berita dari suku itu atau dari bangsa itu, bangsa Israel. Nggak bisa kalau misalnya yang mau diberitakan yang datang ini orang Sunda, yang diutus orang Amerika. Gitu. Jadi harus lebih valid, harus lebih bisa dipercaya. Maka pemberita-pemberita tentang kedatangan Mesias yang adalah dari suku Yehuda harus orang-orang Israel sendiri. Tidak bisa dari bangsa lain. Itu, Pak. Jadi itu kalau dia belum datang bahwa, ya, kalau dia belum datang. Ya, kalau yang belum datang itu, kalau yang sudah datang, mungkin gitu ya, dari luar Bani Israel gitu ya. Bisa, luar dari mana-mana bisa. Tapi kalau dikategorikan sebagai nabi, nevim, nabi, nanti Bapak diskusi langsung deh sama orang Yudaismenya. Mereka yang lebih berhak untuk itu. Kitab tanah itu untuk mereka. Kami menerima perjanjian baru, dan perjanjian baru juga untuk mereka. Tetapi Tuhan menyatakan beritakan ini ke segala bangsa. Kami memberitakan apa yang dilihat para rasul pada saat itu, dan para rasul bukan hanya orang Yahudi saja, bukan hanya bangsa Israel. Banyak yang lain. Ketika orang-orang ini yang di luar daripada keyahudian melihat tentang Tuhan, maka dia pun bisa disebut nabi. Dalam etimologi bahasa Ibrani-nya adalah pelihat. Itu, Pak. Bani Israel itu maksudnya apa, Pak? Israel itu kan namanya Yakub, Pak. Israel itu nama orang. Israel itu nama orang. Yisrael. Ya, itu namanya Yakub dirubah sama Tuhan menjadi Israel. Namamu tidak lagi disebut Yakub tetapi Israel, karena engkau melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Tetapi secara etimologi juga Israel itu artinya yang sampai kepada Elohim. Israel. Nah, lalu Israel atau Yakub ini dia punya 12 anak, bahkan lebih, tetapi yang hanya dihitung yang laki-lakinya saja, Pak. Yaitu misalnya Ruben, Benjamin, Naftali, suku Yusuf, terus suku Gad, ada suku Manasye, ada suku
banyaklah itu sukunya, ada 12 ya Pak, saya mesti buka lagi di Alkitabnya. Nah, 12 suku Israel ini adalah 12 anak-anak dari Yakub yang disebut Israel. Gitu. Jadi Yahudi atau Yehuda adalah salah satu anak dari Yakub yang sudah disebut Israel. Dari istrinya kalau nggak salah namanya Rahel. Yakub punya 4 istri untuk melahirkan 12 suku Israel. Gitu Pak. Iya. Itu kalau nggak salah ada ayat Matius berapa ya yang mengatakan bahwa dari Ibrahim ke Daud ya yang ada 14 kali 3 itu. Iya. Itu Matius 20 ayat berapa? Sebentar saya buka dulu ya. 14 dari Ibrahim Sebentar, saya buka dulu. Silsilah Yesus ya. Iya. Itu kalau saya hitung itu kalau 14 kali 3 itu kan 42 ya. Iya. Tapi dia di urutan nama-nama itu kan nama dari Matius 1 ya. Itu 41 jumlahnya. Kayak mana itu? Iya, jadi dari kedua penulis Injil ini mendapat sumber yang berbeda. Yang satunya berkata, menurut kata orang, gitu ya Pak? Sebentar, saya buka dulu di sini. Sebentar, saya lihat dulu. Silsilah Yesus Kristus, oke. Saya buka dulu. Suara saya kedengaran? Kedengaran Pak, menarik. Kedengaran ya. Nah. Saya split screen dulu, biar bisa baca. Ya. Di Lukas menuliskan 21 nama dalam silsilah dari Adam sampai dengan Abraham ya. Matius tidak menuliskan satu nama pun dalam silsilah dari Adam sampai dengan Abraham. Apakah Tuhan tidak memberikan? Nah, itu pertanyaan. Jadi di sini Matius dan Lukas menuliskan silsilah yang berbeda. Oke? Jadi salah satunya dikatakan menurut kata orang, lalu yang satunya lagi langsung menuliskan silsilah. Nah, tapi Bapak perlu ketahui, Pak, bahwa Alkitab LAI kita yang dipakai orang Kristen ini di sini sekarang, atau mungkin juga King James, kitab Tauratnya dia pakai versinya Masoretik, Pak, abad 10. Jadi kitab Taurat itu dibakar, Pak, pada zaman penjajahan Babel, 4 abad sebelum, jauh lebih dari 4 abad sebelum Yesus lahir, itu kitab Taurat dibakar, lalu ditulis ulang dalam salinan ulang oleh 70 imam LLX atau Septuaginta, dalam bahasa Yunani Koine, 4 abad sebelum Yesus lahir. Lalu ketika Yesus lahir, para rasul Yesus dan semua ahli Taurat memakai versi Septuaginta, tulisan Yunani. Lalu setelah itu, kitab itu hilang lagi, ditulis lagi, bukan hilang, sudah di copy lagi, disalin ulang. Lalu dari pihak Keyahudian sendiri membuat versi Masoretik abad 10. Itu Pak ya. Abad 10 itu setahu saya mesin cetak sudah ditemukan, dan disitulah dibuat kitab Taurat bertuliskan bahasa Ibrani yang disebut Masoretik abad 10. Dan itu isinya ada yang berbeda dengan Septuaginta, berbeda sedikit. Nah, tetapi kitab LAI kita memakai versi Masoretik. Itu Pak. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan di situ yang Bapak ambil dari misalnya 101 pertentangan perjanjian lama dengan perjanjian baru, kan begitu ya Pak ya? Itu ada perbedaan-perbedaannya. Di Matius sendiri, Matius ayat Matius 1 itu kan dituliskan dia urutan nama-namanya kan? Betul. Nama-namanya tuh berurut gitu kan? Nah, terus di ayat 17-nya kalau misalnya Matius 1 ayat 17 itu disebutkan bahwa 14 dari keturunan Ibrahim sampai Daud atau apa? Terus Daud sampai pembuangan Babel. Ya. Itu 14 kali 3 dia, 42. Tapi nama-nama yang diuraikan di atas itu saya hitung 41 deh. Ya, karena ada perbedaan di Septuaginta dengan Masoretik, Pak. Jadi para rasul itu mengambil data dari kitab Septuaginta. Gitu, Pak. Terus ada kalau orang Yahudi, kalau para rasul mengambil data dari Septuaginta, yaitu data yang ada 4 abad sebelum para rasul ada. Tapi Alkitab LAI yang Bapak baca, ya,
ketika Bapak sandingkan dengan perjanjian lamanya, itu versi Masoretik. Nah, begitu Pak. Terus ada perbedaan-perbedaan Pak, seperti misalnya suku Yusuf yang keluar dari situ, anak-anaknya si Yakub. Suku Yusuf itu sudah tidak dihitung per anak, tetapi disatukan. Makanya ada penyatuan, dari misalnya 4 anak, jadi dibilang sukunya Yusuf, jadi cuma dihitung 1 orang. Jadi nggak seperti itu. Gitu Pak. Oh, iya. Kalau pernah saya dialog dengan praktisi Judaism, jadi dia kalau dia malahan mengatakan bahwa golongan selamat ini ya itu adalah Judaism, kemudian Bani Nuh dan Bani Ismail. Itu gimana Pak? Gimana Pak? Diulangi Pak. Diulangi lagi Pak. Jadi katanya golongan yang selamat itu ya yang boleh dikatakan secara ketuhanannya yang sama gitu, itu adalah Judaism, Bani Nuh dan Bani Ismail. Dan ini semakna dengan inilah saya mau tanya. Saudara tahu nggak? Mungkin ada di di kitab saudara juga tentang milah Ibrahim. Ada nggak diceritakan milah Ibrahim itu? Milah Ibrahim itu tentang sunat gitu? Milah Ibrahim itu artinya bahwa ketauhidannya atau bagaimana Ibrahim teologi Ibrahim lah. Keteologianya ya. Keteologian Ibrahim yang termaksud milah Ibrahim ini kan sebenarnya adalah ajaran-ajaran yang semitik lah kan. Musa ya, makanya orang Judaism bilang selain Judais adalah Bani Nuh dan Bani Ismail. Ini adalah golongan yang selamat dan dia termasuk teologinya teologi Ibrahim. Ini semakna dengan Al-Baqarah 133. Iya. Jadi, kalau keselamatan Pak, kalau keselamatan semua bangsa selamat Pak kalau percaya kepada Yehova itu Pak. Semua bangsa, bukan cuma benih ini benih itu Pak. Tetapi masalah di sini Bapak harus baca dulu kitab tanahnya. Yang menjadi masalah adalah janji kekal Yehova kepada Ismail atau kepada Ishak. Janji kekalnya dilihat, bukan soal keselamatannya. Itu Pak. Itu ya, janji kekalnya itu apa? Perjanjian yang kuadakan kepada Ishak adalah kekal. Perjanjian yang kuberikan kepada Ismail berbeda dengan Ishak. Itu. Bukan soal selamat. Kalau selamat orang Jawa juga selamat Pak kalau percaya Yesus Pak. Saya orang Batak juga selamat gitu. Bukan benih ini benih itu. Maksud yang selamat di sini artinya bahwa ini adalah golongan-golongan yang diterima Tuhan. Artinya bahwa kalau dia benar-benar mengamalkan ajaran ini, insya Allah masuk surga. Kalau di dalam teologian Ibrani, Tuhan itu nggak mengenal kata semoga Pak. Nggak ada insya Allah Pak. Kalau masuk aja, enggak. Jadi kadang-kadang kita nih seperti saya bilang tadi nih, ada ajaran dari lain nih mengatakan kata-kata yang tidak biasa dikata-katakan oleh kitab Taurat Pak. Jadi Tuhan itu punya ciri khas kepribadian ya, punya ciri khas kelakuan Tuhan itu. Tuhan tuh nggak pernah ragu orang. Gitu. Kalau selamat enggak. Gitu. Itu Pak. Jadi kalau milah Ibrahim yang Bapak maksud di sini adalah keehatan dari Yehova. Bapak tahu arti kata esa itu, Pak? Esa itu kalau yang di teologi Islam ya adalah satu yang tidak sisipan, tidaklah satunya itu susunan dari beberapa yang menjadi satu atau satu yang menjadi susunan. Jadi dia satu mutlak gitu. Mutlak satu tanpa berbagi. Kalau satu mutlak tidak terbagi itu namanya yahid Pak kalau dalam Ibrani, bukan ehad.
Gitu. Jadi yahid itu dalam bahasa Ibrani, padanannya sinonimnya dengan bahasa Indonesia artinya adalah tunggal. Itu yahid. Allah tidak pernah dibilang yahid. Tetapi dia bisa meyahidkan dirinya. Dia bisa menunggalkan dirinya. Tetapi Allah itu, di dalam konteks Ibranian, Allah itu roh, Al-Elohim itu adalah ruah. Itu ruah adalah substansi yang tidak bisa dikatakan tunggal. Seperti air lah contohnya, Pak. Air nggak ada orang pernah mengatakan air itu tunggal. Kalau kita, saya sama Bapak tunggal. Gitu. Jadi saya jelasin ya, arti kata ehad adalah satu, yahid pun satu. Tetapi ehad itu adalah satu yang bentuk substansinya atau partikelnya atau dia hakikatnya itu terdiri dari susunan partikel yang tidak terhingga. Untuk Elohim itu sendiri karena dia ruah. Ya. Nah, contohnya seperti air. Kenapa? Yahid itu kata kerja atau kata benda? Yahid itu kata benda, Pak. Kalau ehad juga kata benda numerik, ehad kata benda numerik, tetapi untuk Elohim, kalau Bapak buka di Alkitab Biblos interlinear, ehad di sini satu one yang bentuknya adjektif. Adjektif sifat, ya Pak. Nah, itu Bapak bisa buka sendiri di biblos.com. Saya memang kurang nggak ngerti ya bahasa Ibrani, tapi bahasa Ibrani ini agak mirip-mirip dengan bahasa Arab ya. Kalau dia diawali dengan ya itu mungkin mirip dengan yauhidu, itu bentuk fi'il mudhari, itu kata kerja yang bermakna present ya. Kalau dia ahad atau ehad ya, itu baru satu tunggal, murni tunggal tanpa berbilang. Itu yang kata bendanya. Ahad dalam bahasa Ibrani, ehad juga bahasa Ibrani, Pak, bukan satu kata. Ya, ahad itu kalau di Ibraninya ehad. Oh, salah, Pak. Jadi ada dua kata itu, Pak, yang berbeda. Oh gitu ya. Iya. Kemudian ini, kalau nabi-nabi ini kan atau yang datang kemudian itu kan dinubuatkan kan. Jadi nabi-nabi ini dinubuatkan. Kalau Yesus itu dinubuatkan. Semua Alkitab Perjanjian Lama itu menubuatkan tentang dia, Pak. Saya susun itu ayat-ayatnya, saya kumpulkan. Nubuat itu artinya apa, Pak? Ya. Nubuat kan dari bahasa Arab, nubuwah, Pak. Nubuwah, ya, pakai wa ya. Artinya nubuwah itu simpelnya gini aja, Pak. Bahasa kita sehari-hari ya ramalan, itu aja. Asal kata nubuwah itu dari nabi ya. Artinya bahwa nabi-nabi yang akan datang kemudian gitu. Tapi kalau Yesus ini kan bukan nabi, dia kan Tuhan. Berarti dia nggak dinubuatkan. Karena begini, Pak, nabi itu gini, Pak, nabi itu kan menubuatkan, Pak. Dia melihat. Kan tadi sudah saya jelaskan, nabi itu adalah pelihat. Pelihat ini sinonim dengan nubuat. Nubuatnya kan diadopsi dari bahasa Arab, Pak. Nah, jadi kalau kita padukan di sini ada dua etimologi dari dua negara yang berbeda. Antara ramal, nubuat, pelihat itu sebenarnya kata-kata sinonim yang mendekati. Jadi kalau kaidah penerjemahan itu dari bahasa A ke B, maka si B memakai kata-kata yang terdekat yang artinya kira-kira mendekati. Itu, Pak, kaidah penerjemahan. Gitu. Jadi simpelnya kalau saya kalau dia nubuah ini itu artinya yang mau datang tuh nabi. Nubuah ini kan bentuk fi'il madhi mabni majhul ya. Kita pakai logika ya, Pak. Kita pakai logika, Pak. Bapak bilang nabi itu kalau datang dinubuatkan. Betul? Oke, ketika nabinya datang, dia menubuatkan siapa, Pak? Masa dia menubuatkan dirinya sendiri? Enggak, dia menubuatkan nabi. Kalau nabi kerjanya menubuatkan para nabi, lalu pemberitaan tentang Tuhan dari para nabi apa dong? Nggak ada dong. Berarti.
Enggak, ini kan tentang nubuat. Kalau nubuat ini kan artinya bahwa nabi sebelumnya itu menubuatkan nabi akan datang berikutnya. Betul, bisa. Tetapi kalau dia betul, misalnya bisa. gini, kalau sebelum Yesus itu kan Nabi Musa ya. Musa itu menubuatkan. Berarti kalau dia dinubuatkan, berarti Yesus itu nabi karena dia dinubuatkan, bukan Tuhan. Kalau Sekarang Tuhan begini. itu uluhan bukan nubuatan, uluhuatan. Bukan. Kita ambil konteks Dan etimologi itu dari Ibrani tadi. Sebentar, Pak. Konteks dari Ibrani tadi yang saya sudah ambil, kan kita pakai kata nubuat ini kan dari diadopsi dari bahasa Arab ya, Pak. Oke. Sedangkan Nabi sendiri, kata Nabi sendiri sudah lahir jauh sebelum bahasa Arab ada abad keempat, Pak. Sebelumnya masih bahasa Aram itu. Kata Nabi sendiri artinya adalah pelihat, bukan terjemahannya pelihat. Nabi itu adalah pelihat artinya. Tadi saya sudah kasih ayat-ayatnya. Apa yang dia lihat? Nah, di sini ada argumentasi Bapak kan berkata, oh mungkin Nabi ini melihat tentang kedatangan Nabi setelah dia, kan begitu? Betul Nabi ya, Pak? artinya lihat itu dari bahasa apa, Pak? Kalau Nabi itu asal naba ayam bau nabiya. Ya. Nabi itu artinya orang yang menghabarkan, naba'a. Ya, makanya asalkannya dari naba'a yang bau, ya, masdara nabi. Kalau melihat itu basoro atau ro'a, ya. Nah, Nabi sekarang itu gini, Pak. Saya tanya dulu sama Bapak, lebih duluan bahasa Ibrani apa bahasa Arab, Pak? Nggak tahu saya. Bahasa Arabnya ini kan baru ada. Kalau gini, Kalau bahasa Aramaik ini sejak kapan? Karena Nabi yang orang Arab ini kan Nabi Soleh ya, Solehun. Kemudian Nabi Hud itu seumuran dengan Ibrahim malahan. Jadi dia satu sama dengan Ibrahim. Nah, cuman beda tempat ya. Nabi Soleh itu Nabi yang di mana ini? Yang di Al-Qur'an? Iya, artinya yang Arab kan. Itu kan bahasa Arab. Jadi kalau yang dikatakan bahasa lebih artinya bahwa Nabi Soleh yang sejaman dengan Ibrahim itu kan berarti bahasanya lebih lama gitu. Aramaik itu kapan dia munculnya bahasanya? Yang saya tanya, lebih dulu bahasa Arab apa Ibrani dan Aramaik? Bapak jawab. Lebih dulu mana? Aramaik ini sejak kapan dia Aramaik? Biar saya tahu. Aramaik sebelum Ibrani, sebelum Eber. Sebelum Ibrahim gitu. Iya. Oh, berarti lebih tua lah dia. Kalau Ibrahim itu bahasa apa? Bahasa apa ya? Ibrani dulu disebut suku Eber, Pak. Mau dibilang bahasa apa susah, Pak. Bahasa Ibrani lah. Gitu. Dia tinggal di Mesopotamia dulu, perbatasan antara Iran Irak dulu, Pak. Setelah Nuh turun dari Ararat Turki. Peradaban manusia pertama dulu di Turki, Pak. Lalu ke Mesopotamia. Gitu. Iya. Nah, itu nggak penting, Pak. Sekarang pertanyaan saya begini. Yang saya tanya, kita harus linier, Pak. Lebih duluan bahasa Arab, apa bahasa Ibrani, apa bahasa Aramik? Bahasa Arab saya kasih tahu baru ada abad keempat. Prasasti dalam tulisan Arab baru ada abad keempat. Hammurabi kalau nggak salah. Prasasti Hammurabi. Iya. Kalau nggak salah ya. Nah, nanti Bapak cek sendiri, bisa di Google atau tanya sama pakar-pakarnya. Itu bahasa Arab pertama kali ditemukan di suatu prasasti. Tidak pernah ada yang lebih tua dari itu. Gitu. Jadi yang tentang tadi itu nubuatan itu juga dipakai untuk menubuatkan Yesus berarti ya. Padahal itu kan yang mau dikabarkan oleh Nabi sebelumnya itu adalah yang muncul, yang akan datang, yang Nabi yang akan datang. Gitu. Padahal Yesus itu kan kalau menurut kepercayaan saudara kan itu bukan Nabi tapi Tuhan. Ya. Jadi gini ya Pak. Ini kan awalnya dari Musa Pak, kelima kitab ini ditulis ya. Oke, dari Musa lima kitab ini, Pentateuch itu ya.
penulisan tentang apa yang Yehova sampaikan, yang adalah Yesus ini sendiri sebelum dia datang menjadi manusia, menyampaikan kepada Musa tentang dia, Pak. Sejak dari zaman Adam. Itu. Kan dikatakan nih waktu si Adamnya si Hawa makan buah tuh di Taman Eden ya. Tuhan ngomong kepada ular itu, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan perempuan ini. Nah, jadi iblis, musuhnya iblis adalah nanti keturunan perempuan ini. Yang seperti apa? Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, tetapi ular meremukkan tumitnya. Ini memberitakan tentang Yesus, Pak. Yesus ketika dipaku, remuk, Pak, tumitnya. Gitu. Itu Musa yang tulis. Yang menyampaikan Yesus sendiri waktu dia belum turun menjadi manusia, sebelum dilahirkan sebagai anak manusia. Itu pemberitaan dari Yesus sendiri sebagai Allah yang disampaikan kepada nabinya yang namanya Musa. Nah, waktu pengisahan tentang awal-awal dunia Adam tidak menulis kisah, Pak. Nah, yang nulis kisah itu si Musa menuliskan, Tuhan menceritakan flashback ke belakang tentang bagaimana dia mencipta, siapakah nenek moyangmu, siapakah orang pertama yang diciptakan. Nah, itu yang nulis Musa, bukan si Adam yang nulis, Pak. Jadi Musa memberitakan tentang itu. Nah, Adam Yesus sendiri, gimana? Yesus itu, dia mempunyai permulaan nggak? Apanya yang punya permulaan? Kan salah satu sifat Tuhan itu tidak mempunyai permulaan dan tidak mempunyai akhiran. Ya, Yesus kan mengaku dirinya Alfa dan Omega ya. Aku yang awal dan akhir. Di Al-Quran pun juga dinyatakan Allah yang awal dan yang akhir juga. Tapi di Yohanes 1 pasal 1 ayat 1 dikatakan bermula dari firman. Berarti dia punya permulaan berarti. Kan ada permulaan ya, permulaan adalah firman. Oke, ini sekarang masuk ke konteks teologi, bukan soal nabi ya, Pak. Tapi nggak apa-apa saya jawab. Kalau selama Pak Yusuf Manubulu tidak interupsi. Jadi pada mulanya adalah firman. Betul ya, Pak? Ya. Itu penerjemahannya, aturannya begini. Pada mulanya adalah sang firman. Karena ada kata hologos. The word. Di Indonesia nggak diterjemahin kata de-nya, kata ho-nya. Pada mulanya adalah sang firman. Kalau ada sebutan sang firman, maka itu bentuk suatu kata julukan untuk si subjek. Maka sang firman adalah predikat. Ini bukan menjelaskan suatu substansi, bahwa sang firman adalah sesuatu lain dari Allah, sesuatu yang lain, bahan dari Allah atau substansi dari Allah. Enggak. Pada mulanya adalah sang firman. Sang firman bersama-sama dengan Allah. Kenapa sang firman bersama-sama dengan Allah? Karena di ayat 14-nya nanti sang firman menjadi daging, Pak. Jadi dia menunjuk kepada ayat 14 itu sang firman bersama-sama dengan Allah. Lalu klausa ketiga penutupnya, theos en hologos, kai theos en hologos. Dan Allah adalah sang firman. Kalau di LAI-nya, dan firman itu adalah Allah. Saya bacain yang literalnya, kai theos en hologos. Kai dan theos adalah Allah, ya. En bentuk lampau dari kata eime yang artinya adalah. Ho adalah bentuk kata sandang tidak tetap atau definite artikel yang artinya de atau bahasa Indonesia Sanskertanya adalah sang. Logos adalah bentuk kata benda dari bentuk awal pertama lego yang artinya adalah berkata-kata, berfirman. Menjadi bentuk kata benda logos, firman. Nah, suatu bentuk pekerjaan ketika dijadikan sebagai julukan untuk si pelaku pekerjaan, maka kata kerja harus lebih dulu menjadi kata benda untuk dikasih definite artikel. Contoh ya Pak ya, membunuh. Terus si A itu membunuh. Si A adalah pembunuh. Kata pembunuh itu kata membunuh harus dirubah dulu menjadi kata benda pembunuh. Maka ditambah kata sang pembunuh. Nggak bisa. Si A sang membunuh.
Masa sang melakukan pekerjaan begitu, sedang melakukan pekerjaan? Enggak. Jadi sang pembunuh. Nah, jadi Allah adalah sang firman. Tuh ya Pak. Nah sekarang kita ke Kejadian 1 ayat 3 Pak. Berfirmanlah Allah. Bukan berfirmanlah sang firman. Bukan berfirmanlah firman. Yang berfirman itu Allah sendiri. Dia berkata-kata, itu aja. Gitu. Allah sendiri yang berkata-kata, bukan sang firman berkata-kata. Kenapa? Begitu ya. Berarti dia bukan firman yang menjadi manusia berarti. Karena dia sang firman kan. Bukan firman itu sang sendiri, firman, firman yang menjadi manusia. Betul sekali. Jadi Yohanes 1 ayat 1 klausa ketiga, sang Allah adalah sang firman. Ayat 14-nya sang firman. Di situ ada kata hologos, Pak. Sang firman, hologos, sarx egeneto, bunyinya begitu ya. Jadi sang firman, sarx itu daging, menjadi egeneto. Jadi sang firman menjadi daging, bukan manusia, jadi daging. Jadi sang firman itu siapa? Allah. Yang menjadi daging siapa? Allah itu sendiri. Sekarang Yesus nih ketika di Taman Getsemani disaksikan sama para rasul, dia bisa dari daging menjadi cahaya loh, Pak. Loh, dia dari daging, Pak, bisa jalan di atas air, Pak. Dagingnya kayak kapas kali, Pak, bisa ditiup angin. Dia bisa lebih, berat jenisnya bisa lebih ringan daripada udara. Karena sebenarnya Yesus berjalan di atas air, sebenarnya dia itu terbang. Itu aja, berat jenisnya berbeda. Kan gitu. Oh, jadi sang firman itu Allah itu ya, dia yang jadi daging gitu ya. Iya, karena tertulis di dalam Yesaya 43 ayat 11, akulah Yehova, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Lukas 2 ayat 11, malaikat berkata, telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat ini nggak boleh ada dua, Pak. Juru selamat itu harus Yehova itu sendiri. Dalam konteks keselamatan umat manusia penebusan dosa. Tidak ada manusia lain yang bisa menebus dosa. Nah, terus di dalam Zakaria 12 ayat 10, Pak. Tertulis di situ, mereka memandang kepadaku yang mereka tikam, yang telah mereka tikam. Ku di situ adalah Yehova, Pak. Tetapi di dalam Alkitab versi Indonesia memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Teks aslinya Elai, memandang kepadaku. Ayat 7-nya dan 8-nya, ku di situ adalah Yehova. Jadi ayat 12-nya ya ayat 10-nya, Zakaria 12 ayat 10-nya memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Jadi Yehova itu sendiri yang ditikam, yang manunggal ke dalam tubuh anak manusia. Seperti meratapi dia, seperti meratapi ketunggalannya, pakai kata hayakit. Ketika Allah manunggal, dia menjadi tunggal, menjadi seperti saya dan Anda. Bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dicandain, bisa segala macam. Iya, menarik. Jadi Yesus ini dia di dunia ini sampai umur berapa dia? Di apa? Di Yesus bumi? Ini kalau nggak salah kan sampai umur 33 tahun ya? 3. Ya. Dari anak-anak sampai usia 33 tahun dia disalibkan ya. Jadi artinya bahwa selama 33 tahun itu dia di dunia itu sebagai Allah itu sendiri gitu. Karena dia kan sang firman itu kan Allah yang jadi daging gitu. Iya Pak, begini ya Pak. Yesus tertulis di dalam kitab Wahyu, aku Alfa dan Omega. Di dalam kitab Perjanjian yang Lama, aku yang dahulu dan yang terkemudian. Nah, sama ucapan Yehova dengan ucapan Yesus. Kalau dia Alfa dan Omega Pak, yang awal dan yang akhir, maka ketika dia jadi manusia, dia tetap Allah Pak. Kalau Allah nggak pernah punya suatu kondisi, dia bukan Allah Pak. Saya ambil contoh aja salah satunya ya, ini jauh dari Allah ya Pak, namanya emas Pak. Emas nih kalau ketika saya masukin ke septic tank Pak, nggak bisa dalam satu kondisi dia 2 hari di dalam septic tank dia bukan emas, dia tetap emas. Ketika saya ambil dia nggak berkarat. Gitu. Itulah Allah, apalagi Allah. Allah lebih dari itu. Ketika Yesus menjadi manusia, apakah dia bukan Allah? Tetap Allah. Ngerti ya Pak? Jadi langit dan bumi ini ketika masa Yesus hidup di dunia itu, Yesus bagaimana mengaturnya itu?
apakah dia ketika masih hidup di dunia itu dia juga yang ngatur langit, bumi, peredaran matahari dan sebagainya? Oke. Sebentar, saya buka dulu ayatnya. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, Pak, bahwa Tuhan kita itu, Allahnya orang Israel itu adalah roh ya Pak. Roh itu tidak bisa dikatakan yahid tetapi ehad. Jadi satu yang terdiri dari jumlah substansi yang tidak terhingga. Jadi dia bisa ada di mana-mana Pak. Ketika dia menyertai orang di Bekasi ini ada 1000, Allah menyertai orang yang sabar tuh kayak ucapannya Pak Bambang Nursena ya. Menyertai 1000-1000-nya di Bekasi, Pak, nggak ngantri yang 1000 Pak. 1000-1000-nya disertai Tuhan Pak. Kalau Bapak ada 1 juta orang nih Bekasi ini Pak, berdoa kepada Tuhan, 1 juta-1 jutanya bisa didengerin bareng-bareng Pak, doanya beda-beda, bisa dijawab doanya yang beda-beda itu di dalam waktu yang bersamaan di tempat yang berbeda. Jadi Tuhan tidak kebingungan mengatur alam semesta ini Pak. Sedangkan komputer aja mampu mengatur file-file, masa kita yang udah tahun 2021 masih nanya, apakah Tuhan mampu mengatur itu? Nah, tetapi untuk lebih enaknya saya jawab pakai ayat ya Pak. Iya. Itu ya Pak. Nah, Bapak catat ya ayatnya, nanti nomor ayatnya aja sama nama ayatnya. Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Oke. Turunlah Yehova dalam awan lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Yehova. 6. Berjalanlah Yehova lewat dari depannya dan berseru, Yehova, Yehova Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Ar-Rahman Ar-Rahim ya Pak. Jadi Yehova turun dalam awan, di surga nggak kosong Pak. Yehova bisa mengutus Yehova. Namun ada teman-teman yang bilang, oh berarti ada 2 kepribadian. Oh tidak, ada 2 pribadi Yehova. Enggak. Jangan samakan Yehova dengan kita, jangan samakan dengan manusia. Yehova itu bisa berada di mana-mana saja, biliunan tempat yang berbeda, tanpa di tempat yang awal kosong. Ini ayat Keluaran 34, 5 dan 6 sudah menjawab. Oke, saya ambil ayat yang lain. Jadi di sini Yehova berdiri dekat Musa, berseru kepada Yehova yang di langit. Sekarang saya baca lagi Kejadian 18 ayat 1, Pak. Kemudian Yehova menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanting di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ini dalam kasus peristiwa pengutukan Sodom dan Gomora ya Pak. Nah, lalu Kejadian 19 ayat 24-nya, kemudian Yehova menurunkan hujan belerang dari api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Yehova dari langit. Ya. Lalu Yosua 2 ayat 11. Yosua 2 ayat 11 Bapak catat. Nah, saya bacakan. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Yehova Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi, di bawah. Mazmur 139 ayat 7 dan 9 sampai 9. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jadi bahkan kalau Bapak di dunia orang mati, kalau Anda disebut oleh Yesus Kristus, kamu anakku. Bapak namanya siapa, Pak? Saya, Muhammad. Muhammad, kamu anakku. Kamu ada di sana sekarang. Saya ke situ sekarang juga. Kemanapun kamu pergi, saya akan berada di situ, dekat kamu. Dan kamu akan kubawa ke tempatku. Itu kalau Bapak. Saya bacain ulang ya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Pak. Di situ pun engkau. Yehova itu ada di situ, di dunia orang mati. Ketika Yesus disalib mati, dia masuk ke dalam dunia orang mati. Bukan di sorga kosong. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, engkau pun di situ. Ya. Jadi banyak sekali nih ayat-ayatnya. Contohnya Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak, ia berkata, ia di sini adalah Allah. Tetapi tentang anak di sini adalah tubuh manusianya Allah itu sendiri adalah Yesus. Ia di sini adalah Yesus yang adalah Allah, yang adalah roh. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah. Jadi Allah, Yesus nih, ngomong kepada anak, tahtamu ya Allah. Mu di situ kata ganti orang pertama, tetapi dia menunjuk kepada si anak. Bisa begitu. Nah, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya selamanya dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Dalam Ibrani 1 ayat 8, kami bisa menjelaskan bahwa kejamakan daripada substansi roh Allah itu bisa seperti itu.
Kalau ini tidak masuk akal buat Bapak yang Muslim, di Al-Quran ada ayat berbunyi, aku bersumpah kepada Tuhan yang memiliki timur dan barat. Aku di situ adalah Allah bersumpah kepada Tuhan. Saya sampai sekarang belum bisa dapat teman-teman Muslim yang bisa jelaskan itu. Tetapi Ibrani 1 ayat 8 saya jelaskan seperti itu. Gitu ya Pak? Iya. Seperti Yehova turun dari awan, dalam awan, berdiri dekat Musa, lalu berseru kepada Yehova. Nah, kalau teman-teman Muslim, rekan-rekan Muslim, tidak mengambil konteks keibranian tentang kejamakan Elohim, bentuk jamak, bukan El bentuk tunggal, maka ini tidak bisa dijelaskan ketika Allah di dalam Al-Quran bersumpah kepada Tuhan. Nanti tuduhannya jadi Allah bukan Tuhan dong. Nah, kan begitu. Nah, jadi artinya Yesus dan Allah itu satu kesatuan gitu ya. Allah itu kan sebutan, Pak. Allah itu kan adalah gelar predikat sebutan. Yesus disebut Allah, Yesus disebut Bapa, Yesus disebut Raja, disebut juga Nabi karena dia pelihat juga. Yesus disebut Juru Selamat, Anak Domba. Berarti, itu cuma predikat saja. Berarti Yesus itulah Allah gitu ya. Yesus itulah ya. Allah ya. Iya. Ya. Seluruh makhluk ini kan semuanya adalah mengikuti kehendak Allah kan. Ya. Kita berbicara, apa yang kita lakukan ini kan semua kehendak Allah kan? Lalu Yesus kehendakmu yang jadi katanya gitu. Enggak, maksudnya segala ciptaan ini kan itu kan semuanya melakukan apapun itu kan kehendak Allah kan. Iya. Ya. Jadi ketika Yesus disalib itu yang menyalibkannya itu kehendak yang disalib gitu, kayak mana? Gimana Pak? Gimana? Apakah itu kehendak Yesus juga? Yang ketika dia ditangkap, kemudian dia dipukuli mereka gitu. Apakah yang memukul itu adalah kehendak Yesus? Karena kan dia Allah. Yang memukul tidak Pak. Karena begini ya Pak, ada ayat tertulis berbunyi, tidak mungkin tidak ada penyesatan, harus ada penyesatan, tetapi celakalah yang mengadakannya. Jadi Yesus ini melihat ke depan apa yang akan terjadi, dia bisa melihat ke depan. Ketika terjadi apa yang dilihat di depan, akan ada pemukulan terhadap dirinya sendiri sebagai manusia, bukan sebagai Allah yang adalah roh. Dia tidak merubah itu, karena itu semua harus digenapi sebagai pengorbanannya dia. Dan itu kehendak dia supaya terjadi. Ya, kehendak dia supaya semuanya genap terjadi. Tetapi bukan kehendak dia, lo harus mukulin gua, nggak begitu. Ngerti ya Pak? Jadi kehendak siapa itu? Siapa yang berkehendak siapa yang berkehendak itu yang memukul Yesus itu kehendak siapa itu? Ya para penyesat itu sendiri. Para penyesat itu sendiri. Penghendak diri sendiri. Gitu. Berarti dia punya kehendak, berarti dia kayak Tuhan juga lah, berarti dia punya kehendak. Padahal kita kan nggak punya kehendak, yang punya kehendak kan Tuhan. Ya, disinilah bedanya pengertian Bapak. Begini Pak, disinilah perbedaannya Pak. Tuhan di dalam kekristenan, di dalam keibranian itu dia punya free will Pak. Dia memberikan kepada makhluknya untuk bebas berkehendak, bahkan kepada para malaikat. Di dalam konteks Alkitab ya Pak. Karena kenapa? Setan itu tadinya adalah malaikat yang jatuh Pak. Dia tadinya malaikat. Tuhan memberikan dia bebas berkehendak. Loh sekarang nggak usah Alkitab saya bahas, Al-Quran. Iblis menentang Allah, betul atau tidak? Iya. Betul ya. Nah kalau pertanyaan Bapak, premis Bapak yang Bapak lempar ke saya lempar balik ke Bapak, bagaimana jawab? Apakah iblis seperti Allah, punya kehendak juga? Tetap kehendak Allah. Kehendak Allah, semuanya kehendak Allah. Iblis melakukan apapun kehendak Allah. Jadi yang baik mau buruk itu kehendak Allah. Kalau semuanya kehendak Allah, kalau kita semua kehendak Allah, kalau itu semua yang terjadi sampai kiamat adalah kehendak Allah,
Lalu buat apa lagi didakwahin orang nanti ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka? Kan semuanya udah kehendak Allah. Gitu, Pak. Iya. Jadinya dunia panggung Nah, Allah sandiwara. Nanti Ahmad Albar bener dong, Ahmad Albar. Dunia ini panggung sandiwara katanya. Jadi gimana? Jadi dia semua adalah kehendak Allah, ya. Tapi manusia ini dianugerahi akal. Nah, jadi dianugerahi akal sehingga dia bisa membedakan mana baik dan buruk gitu. Nah, jadi dia kalau dia melakukan yang baik, ya selamatlah dia. Dia diberi akal sehingga dia bisa membedakan mana baik dan buruk. Tapi kan nggak masalah, Pak. Gimana? Kan nggak masalah, Pak. Nggak masalah mau dikasih akal juga kan tetap kehendak Allah yang jadi. Kan premisnya harus ke situ. Iya, tetapi kita kan nggak tahu kehendak Allah itu apa. Kita kan nggak ada yang tahu, makanya kita harus selalu berusaha untuk berbuat baik. Nggak masalah kita tidak tahu. Tetapi pada hasil akhirnya, ketika orang itu menemukan dirinya sendiri ada di neraka, itu kan kehendak Allah. Kan Bapak pakai premisnya kehendak Allah tadi. Betul ya? Cuma dia kan sudah dianugerahi akal, dia kan tahu mana yang baik dan buruk. Tapi kan tetap ada kehendak Allah. Kan kehendak Allah mutlak, Pak. Menurut dari premis Bapak tadi. Ya, karena yang namanya ciptaan ini, ya, dia kalau memang dia berkehendak, ya, kalau dia mempunyai kehendak lah, ya, bukan dia kalau dia mempunyai kehendak dan dia bisa mengatur kehendak itu, dia yang mengatur kehendaknya, maka manusia ini nggak ada yang miskin, karena kan dia yang berkehendak. Kalau dia mau kaya, dia berkehendak kaya, dia jadi kaya gitu. Maksudnya Bapak dia berkehendak di sini sebentar. Maksud Bapak dia yang dia yang berkehendak. Yang dia di sini siapa? Allah apa manusia, Pak? Ya kalau misalnya seperti tadi kan bahwa yang menangkap Yesus dan menyalibkannya itu kan bukan kehendak Allah, kehendak mereka gitu kan. Enggak, jangan ke Yesus dong. Berarti ini kan sekarang kan terminologi Bapak dari keislaman Bapak. Artinya gini, kalau misalnya kayak Bapak lah, Bapak itu punya kehendak. Bukan saya punya kehendak ya. Nah, beda keinginan dengan kehendak ya. Makanya kita kalau punya keinginan, semua orang kan punya keinginan baik kan. Tapi kenapa hasilnya nggak sesuai keinginan kita? Karena kita nggak punya kehendak. Yang punya kehendak itu Tuhan. Nah, jadi kita boleh berkeinginan, tapi Tuhan yang menentukan karena Dia yang mempunyai kehendak. Ya. Kalau kita yang mempunyai kehendak, maka kita bisa menentukan hasil apa yang kita inginkan. Manusia punya kehendak nggak? Nggak punya. Oh, nggak punya ya? Kehendak. Jadi semua makhluk ciptaannya ini, ya makanya dikatakan apa yang dilakukannya pun ya seperti di Al-Quran juga diceritakan Isa itu kan, saya bilang Isa lah ya karena nanti dibilang Yesus beda dengan Isa. Isa itu kan banyak melakukan mukjizat ya, keajaiban. Coba Bapak disebutkan izin lah, dengan izin Allah. Artinya coba Bapak cek dulu di KBBI kehendak dan keinginan. Apa persamaannya? Karena kan Bapak kan mengambil kata kehendak dan keinginan, ini kan bahasa Indonesia, Pak. Ya, kalau Bapak mengklaim manusia nggak punya kehendak, aturannya Bapak lari ke teks asli Al-Qur'annya. Iya, kalau Al-Qur'annya itu yasha namanya, yasha, ya, yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Jadi Allah itu ya menunjuki siapa yang ia kehendaki dan menyesatkan siapa yang ia kehendaki. Oke. Jadi artinya bahwa semuanya itu adalah kehendak Tuhan. Ya, itu sudah benar belum kata yasha itu disinonimkan dalam bahasa Indonesianya jadi kehendak? Iya. Sudah benar nggak itu? Ya itulah arti yang tepatnya. Makanya kan makanya saya bilang kajian menerjemah kaidah ya, kajian
kaidah menerjemahkan adalah mengambil kata terdekat untuk mengartikan kata dari negara ini, kan begitu. Betul ya? Kalau menurut saya kehendak sama keinginan itu sami mawon, Pak. Tapi kalau Bapak bilang, kita boleh berbeda ya. Kalau Bapak bilang manusia nggak punya kehendak, itu menurut Anda. Kalau menurut saya, di bahasa Indonesia dari saya kecil, hendaklah dia sekiranya mungkin ke pasar segala macam. Nah, aku menghendaki supaya kamu. Kan begitu, misalnya Pak. Kata-kata itu sudah biasa sejak saya kecil. Jadi kalau Bapak tiba-tiba saya kenal di tahun 2021 jam 21.48 tanggal segini, tiba-tiba Bapak mengajarkan kepada saya bahwa manusia tidak punya kehendak, ya anggap saja kita boleh berbeda gitu aja kan Pak. Saya nggak setuju dengan itu. Atau gini lah, saya misalkan lah. Misalnya Bapak lah ya, Bapak menginginkan apa ya contohnya, misalnya Bapak menginginkan bulan depan dapat rezeki atau dapat uang, gitu kan? Menginginkan kan? Apakah pasti bulan depan itu Bapak dapat uang? Belum tentu. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Nah, gitu dia. Kalau kehendak itu, dialah yang menentukan apa yang terjadi. Yasha. Saya nggak tahu lah bahasa Indonesia, tapi yasha itu artinya dialah yang menentukan. Nah, jadi kalau misal apa yang dia inginkan itu ya pasti terjadi. Itu namanya apa yang Tuhan tentukan. Mungkin pendekatan bahasanya kehendak lah. Jadi kalau dia kehendak itu terjadi, kalau keinginan belum tentu terjadi. Ya, singkat kata gini supaya kita nggak terlalu ngelantur jauh, penjelasan Bapak itu juga dijelaskan oleh salah satu Bapak gereja atau salah satu reform gereja yang namanya Calvin ya Pak ya, itu namanya predestinasi ya Pak. Dan saya tidak setuju dengan itu. Nah, pemikiran Bapak ini sama dengan beliau, dengan John Calvin, gitu, dari gereja-gereja reform. Jadi kalau orang udah ditentukan untuk masuk neraka ya masuk neraka, ditentukan untuk bertobat ya dia pasti bertobat masuk surga sekalipun pelakuan yang gila-gilaan Pak, begitu. Itu. Nah. Jadi kalau Bapak mengajarkan seperti ini kepada saya, menjelaskan seperti saya ini, itu sudah dijelaskan di gereja oleh John Calvin pada saat itu, dan saya sendiri menolak hal seperti itu. Tuhan itu memberikan hak kepada kita, kebebasan kepada kita, bahkan kepada para malaikat. Lo mau berontak mau apa terserah. Gue bukan Tuhan yang lo harus sembah gue, lo harus gini. Enggak, Tuhan kita enggak seperti itu. Dia tidak memaksa. Sifat Tuhan kita itu kasih, dia tidak memaksa. Yesus berkata kepada para rasul, menurut kata orang siapakah aku? Lalu menurut kamu sendiri siapa aku? Jadi bebas. Yesus kita itu bebas, Pak. Tidak begitu, Pak. Dia tidak menciptakan robot, Pak. Gitu. Oke, itu aja. Siang kita terima dulu ini teman-teman yang lain ingin urung rembuk di dalam diskusi. Kita silakan. Terima dulu Pak Kace. Pak Kace, selamat malam Pak Kace. Malam Pak. Pak Kace. Ya halo. Kecil suaranya Pak. Selamat malam, salam sadar. Udah sadar Pak. Ini Pak, saya udah sadar nih Pak. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Udah sadar ya Pak saya? Iya. Oke. Gimana? Kalau saya jelas? Ya, saya makan dulu. Masuk. Iya Pak, makasih ya Pak. Tuhan memberkati Pak. Iya, saya makan dulu. Ya, makasih Pak Samuel. Ya. Mantap.